Hai guys, kembali lagi bersama Bang Jet di channel JM27. Di video kali ini, Bang Jet akan membawakan alur film yang berkisah tentang sebuah gedung apartemen yang tiba-tiba dikelilingi oleh dinding misterius. Akibat kejadian janggal ini, para penghuni pun menjadi terjebak dan harus bekerja sama demi menemukan jalan keluar yang penuh dengan teka-teki. Tas gimana keseruannya? Dan selamat datang di channel JM27. Ich kann nicht. Die Wand wird fest! Pada awal film, terlihat seorang developer game bernama Tim yang harus bekerja di bawah tekanan karena game yang sedang ia kembangkan harus dirilis lebih awal. Usai melakukan pekerjaannya, Tim dan sang kekasih yaitu Olive keluar dari apartemen untuk mencari udara segar. Lalu mereka sempat membicarakan kondisi bangunan apartemen yang sedang direnovasi. Tak lama kemudian, ketika sedang makan bersama, Tim dan Olive membicarakan dari hati ke hati. Ternyata Olive telah berhenti dari pekerjaannya dengan tujuan agar bisa membuka lembaran baru bersama Tim. Kemudian Olive meminta Tim untuk melakukan hal yang sama agar mereka bisa berlibur dan memperbaiki hubungannya yang sedang bermasalah. Di sini, Tim menolak karena game yang sedang ia kembangkan harus dirilis lebih cepat dan terlebih lagi Tim masih terikat kontrak kerja. Mendengar itu membuat Olive bad mood dan segera pulang ke apartemen. Esokan harinya, saat Olive yang muak dengan sikap Tim memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dan akan pergi. Namun ketika Olive hendak keluar, dirinya terkejut karena pintu keluar apartemen tiba-tiba tertutup oleh dinding misterius. Di sini keadaan semakin mengkhawatirkan karena ponsel tiba-tiba kehilangan signal. Bahkan sumber air di apartemen juga tidak berfungsi. Di tengah pemeriksaan, Olive mendapati semua jendela juga tertutup oleh dinding hitam yang kita sebut saja brick. Hal itu membuat Tim dan Olive kini terjebak di dalam apartemen. Ein Material. Habis akal, Olive mencoba mengebor dinding sebelah yang dihuni oleh seorang perempuan bernama Anna. Sama dengan kondisi apartemen Olive, Anna mengakui pintu keluar dan jendela apartemennya juga tertutup oleh brick. Seiring berjalannya waktu, Tim baru mengetahui kalau brick bisa menarik benda berbahan logam. Melihat itu, Olive membuktikan bahwa brick memiliki medan magnet di 4 titik. Kemudian Olive menempelkan beberapa benda logam pada brick dengan maksud menciptakan reaksi yang diharapkan bisa membuka dinding. Lalu, tiba-tiba meski bad mood dengan Tim, Olive tetap mau mengobati lukanya. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya mereka mendengar suara keributan dari apartemen Anna. Takut Anna di KDRT, Tim dan Olive berusaha menciptakan lubang yang lebih besar lalu masuk ke apartemen Anna. Hallo? Dapati Anna yang sedang pingsan, Olive segera membawa Anna ke tempat yang lebih aman. Lama kemudian, Tim diserang oleh pacar Anna yaitu Marvin. Untung saja Olive berhasil melumpuhkan Marvin. Anna datang dan menjelaskan kalau Marvin sebenarnya panik karena tidak bisa keluar dari sana. Anna juga memberitahu kalau dia dan Marvin sempat memakai narkoboy hingga keadaan Marvin seperti ini. Takut terjadi hal buruk, Tim pun mengikat Marvin hingga ia bisa kembali berpikir dengan jernih. Singkat cerita, setelah Marvin kembali waras, Olive mulai menceritakan sejarah bangunan apartemen. Dengan pengetahuannya, Olive meyakini di ruang bawah tanah bangunan apartemen ada terowongan yang bisa dimanfaatkan sebagai jalan keluar. Lalu mereka pun mulai membobol lantai yang ada di sana. Ja, was das alles zu bedeuten hat? Keine Ahnung. Setibanya di apartemen yang ada di bawah, Tim bertemu dengan seorang kakek yang kita sebut saja Boban.
Begitu mengetahui kedatangan tim, Boban berusaha mengusirnya sambil menodongkan pistol. Rupanya Boban bersikap demikian karena cepat atau lambat kemunculan Brick akan menimbulkan krisis air yang membuat semua orang akan bertindak brutal. Untuk saja Lia datang dan menenangkan Boban. Kemudian Lia memberitahu mereka kalau ada terowongan di bawah apartemen. Tak lama kemudian Olive meminta Marvin untuk segera membobol lantai yang ada di sana. Ketika proses pembobolan belum selesai, tim tak sengaja menemukan sebuah bukti kalau apartemen tersebut memasang CCTV tersembunyi. Begitu mengetahui hal ini, Marvin mencurigai kalau ia dan lainnya sedang dipaksa untuk mengikuti permainan maut seperti Squid Game. Marvin juga berpikir kalau kemunculan Brick adalah ulah sang pemilik bangunan yaitu Fragment. Di sini, apartemen Fragment bersebelahan dengan apartemen Boban. Untuk mencari titik terang, Marvin memutuskan untuk membobol dinding apartemen Fragment dan langsung memeriksanya. Saat berhasil masuk ke sana, tim menemukan Fragment yang sudah meninggoy dalam keadaan kedua tangannya yang sudah dipotong. Melihat insiden itu membuat mereka semua berpikir kalau Fragment telah dibunuh oleh seorang psikopat yang saat ini sedang berkeliaran di sana. Ingin meninggoy sia-sia, Marvin kembali membobol lantai yang ada di sana. Untung saja mereka bertiga masih baik-baik saja. Di sini Boban dan Lia berusaha turun ke bawah untuk menyusul tim dan yang lainnya. Tak lama kemudian muncullah seorang pria yaitu Yuri. Di tengah percakapan, Yuri membahas kemunculan mendadak Brick yang menutupi pintu keluar dan jendela di setiap apartemen. Jadi menurut keyakinan Yuri, Brick adalah dinding canggih yang berfungsi untuk melindungi penghuni apartemen dari segala serangan. Lantas Yuri pun menduga kalau di luar apartemen sedang ada serangan radiasi yang mematikan. Inilah sebabnya Yuri memilih bertahan daripada berusaha mencari jalan keluar. Setelah itu, Yuri menunjukkan salah satu temannya yang bernama Anton yang sudah meninggoy. Menurut Yuri, Anton mengalami serangan jantung akibat stres memikirkan dampak kemunculan Brick. Ja, unser Beileid. Wir müssen hier raus. Ja, sorry, Biggie. Singkat cerita, tim dan yang lainnya kembali mencari jalan keluar. Tak lama kemudian mereka tiba di ruang bawah tanah yang memiliki pintu menuju ke terowongan. Ketika pintu mulai dibuka, ternyata ada juga Brick sehingga mereka semua tidak bisa keluar. Hal itu membuat Marvin murka dan menembak ke arah Brick. Lalu, yang terjadi... Opa? Insiden barusan membuat Boban tewas karena terlambat menghindari peluru yang berbalik ke arah mereka. Melihat itu membuat Marvin menyesal dan meminta maaf kepada Lia. Seiring berjalannya waktu, mereka semua menyadari kalau mereka tidak akan bisa keluar jika berputus asa. Jadi sebagai langkah awal untuk memperbaiki keadaan, mereka berbagi tugas untuk mencari petunjuk terkait Brick. Die Notizen, die er gemacht hat. Vielleicht war da was dran zu haben. Vielleicht wie sie an... Genau die gleiche Anordnung wie bei uns in der Wohnung. Hier ist noch ein Raum. Di sini mereka menemukan alat pengetik kode yang terdiri dari 10 angka. Merasa alat itu bisa membuka pintu jebakan yang ada di sana. Tim meminta mereka untuk mencari tepung dan meniupkannya ke alat sehingga ia pun bisa memecahkan 4 angka yang termaksud dalam kombinasi. Di sisi lain, Olive dan Lia mengamati catatan penyelidikan Anton terkait ulat Brick. Dalam catatan tersebut, ada pesan yang menandakan Brick bisa dibuka asalkan diberikan kode yang tepat. Masalahnya, Olive tidak mengetahui kode macam apa yang dibutuhkan untuk membuka Brick. Saat melanjutkan pemeriksaan, Olive menemukan kartu nama Anton. Rupanya selama ini, Anton bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan pertahanan yang bernama Epsilon Nano Defense. Melihat itu, Yuri terlihat aneh dan mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Anton. Saat bersamaan, Anna datang dan memberitahu kalau mereka telah menemukan sesuatu. Ketika tim dan yang lainnya memeriksa ruangan Fragment yang ada di balik pintu tadi,
mereka menemukan rekaman CCTV yang mengawasi setiap penghuni apartemen. Ich hol das mal hier rüber. Siehst du das? Tak lama kemudian, tim melihat salah satu rekaman CCTV yang mana Anton berulang kali mengaktifkan fitur kilatan cahaya ponselnya di dekat Brick. Selang beberapa detik, Anton terlihat diserang oleh Yuri. Kejadian ini pun membuktikan kalau Anton sebenarnya tewas dianiaya oleh Yuri, laki-laki Dajjal. Sementara itu, Marvin mendapati Yuri yang sedang membakar catatan milik Anton. Di sini Marvin semakin terkejut karena Yuri telah mengirimkan Lia ke alam barja. Di sini terjadilah adu mekanik antara mereka. Hey, lass ihn los! Untung saja Yuri berhasil dilumpuhkan. Ketika tim ingin mengirimkan Yuri ke alam barja, Olive mencegahnya. Lantas Olive menduga kalau Yuri nekat menghabisi Anton dan Lia karena mereka berhasil mengetahui cara untuk keluar dari sana. Merasa muak, mereka akhirnya menginterogasi Yuri. Anton die Wand geöffnet. Sag schon. Für ein Code. Juri, wie öffnet man die Wand? Lagi dan lagi, Yuri tidak mau memberitahu caranya agar bisa keluar dari sana. Melainkan Yuri menjelaskan kalau di luar sana sedang terjadi serangan. Mendengar apa yang Yuri katakan membuat mereka semua tidak percaya. Ist das denn wirklich so schwer zu glauben? Tak lama kemudian, Anna melaporkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Anton yang sedang memprogram aplikasi pembuka Brick. Melihat itu, tim kemudian mengambil HP Anton dan menggunakan aplikasi pembuka Brick. Jetzt brauche ich ein funktionierendes Handy. Selesai mempelajari mekanisme pembuka Brick, tim mulai melakukan percobaan pertama. Tak lama kemudian, struktur Brick mencair dan berubah menjadi lapisan aneh yang menyerupai portal. Merasa tidak ada bahaya, Anna memasukkan sebagian tangannya ke dalam lapisan itu. Lalu, tiba-tiba... Sei vorsichtig. Ich kann nicht. Hilf mir mal! Komm! Die Wand wird fest! Setelah itu, Marvin yang sudah putus asa akhirnya nekat bundir. Singkat cerita, kini tersisa Tim dan Olive. Tak ingin mati konyol, Tim dan Olive berusaha membuka pola yang ada di HP Anton. Die zweite von unten. Die hier. Das heißt, Also haben wir es. ja. Ketika Tim dan Olive sedang membuka Brick, tiba-tiba... Geh, bitte! Tepat pada waktunya, Olive berhasil melumpuhkan Yuri dan membawa tim keluar dari sana. Ketika berhasil keluar, mereka terkejut karena seluruh bangunan di kota itu sudah tertutup oleh Brick. Di sini, Tim dan Olive menggunakan salah satu mobil untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Polote.